Halo Sobat Antara, kenalin aku Alen. Kali ini aku udah ada di Hotel Bintang 4 Surabaya, yaitu Fairfield dan Marriott Surabaya. Nah, kali ini kita mau room tour guys, dan cari tahu tipe-tipe kamar di hotel ini. Yuk ikut aku. Halo Mbak. Halo, selamat datang. Kenalin aku Alen. Ami. Nah, ini adalah dari tim Markomnya. Mbak Ami ya namanya Iya, ya? betul. Oke Mbak, kita sambil jalan aja ya Mbak, yang ngobrol ya Mbak. Boleh, Ya? sebelumnya boleh welcome drinknya Oh dulu. ya. Oh, di sini setiap ada tamu ada welcome drinknya ya Mbak Betul, ya? jadi boleh ngambil untuk minumannya di sini. Mewah sekali. Oh ya Mbak, Mbak kerja di sini udah berapa lama Mbak jadi tim Markom? Kebetulan di sini baru dari Mei kemarin. Silakan. Jadi baru ya Mbak termasuknya? Iya, betul. Tapi Mbak sudah ada pengalaman banyak ya di sini ya? Lumayan, 4 bulan. Nah, sekarang kita mau room tour ke kamar mana nih Mbak? Boleh, jadi udah aku siapin di family suite-nya, mungkin boleh langsung. Boleh permisi sambil minum nggak Oh Mbak? iya, silahkan dinikmati sambil jalan. Enak Mbak, syukur. Di panas-panas gini. Iya, Cobain apalagi kayak Surabaya panas ya kan. Oh ya Mbak, biar ngobrolnya enak, ini boleh nggak aku simpan di sini dulu? Silakan. Permisi ya, maaf ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ngobrol nih. Ini kita mau review kamar apa nih Mbak, bisa dijelaskan? Jadi kita mau ke kamar family suite-nya dari Fairfield Surabaya. Nah, family suite ini adalah room kategori kita yang paling tinggi gitu. Nanti mungkin untuk fasilitas lebih lengkapnya bisa kita lihat di atas aja ya. Oh ya Mbak, ini ada sejarahnya nggak Mbak? Bisa jadi nama Fairfield, ini apakah ada sejarahnya ya hotel ini Mbak? Ada dong. Apa itu, bisa dijelasin? Jadi kalau misalnya nama Fairfield sendiri itu sebelumnya terinspirasi dari Fairfield Farm. Itu ada di Virginia. Jadi John Willard Marriott itu adalah mereka itu sering berlibur ke Virginia itu tadi. Nah, ke Fairfield Farm itu dia terinspirasi di sana itu sangat simple namun bikin comfort gitu. Jadi untuk Fairfield sendiri terinspirasi dari nama Fairfield Farm itu. Oh begitu. Nah, kan ini kan namanya Fairfield by Marriott ya Mbak. Marriott ini apakah satu grup dengan Hotel Marriott atau gimana? Betul, kita Fairfield ini under Marriott International. Ini kita di lantai mana Mbak untuk tipe Boleh yang paling- kita naik. Oh iya, boleh. Untuk kamarnya kita akan ada di lantai 28 untuk family suite. Ini lantainya paling atas nomor berapa Mbak? Paling atas lantai 30. Wah, tinggi ya Mbak ya. Iya, betul. Terus ini hotel ini berdiri sejak tahun berapa Mbak? Kalau Fairfield Surabaya sendiri sudah sejak 2016. Termasuk baru gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Terus ini kan gedungnya kan ikonik ya Mbak ya, gedung Fairfield ini. Iya. Kayak ada jembatan. Itu fungsinya itu apa sih Mbak, jembatan itu? Sebenarnya kalau jembatannya sendiri itu cuma menghubungkan dua gedung kita aja sih. Cuma kan biar arsitekturalnya karena kita itu mencari yang simple namun tetap berkesan gitu. Jadi dibuatlah ada jembatannya gitu. Oh iya Mbak, bisa dijelasin sedikit apa yang bikin berbeda dari hotel ini dari brand hotel lain? Kalau yang berbeda dari hotel ini, sebenarnya brand Fairfield sendiri itu kan tagline kita itu beauty of simplicity. Jadi sebisa mungkin kita merubah semua hal yang simple, namun tetap ada beauty-nya gitu. Ini kita sudah sampai di kamarnya. Kamarnya nomor 2810 ya Mbak. Ada berapa kamar Mbak di sini? Ada Silakan. Itu lantainya aja 28 karena kita di lantai 28. Kira sampai ada 3000 kamar. Wow, Itu karena di lantai 28 jadi depannya 28. sangat mewah ya guys nih. Ini cukup luas nih. Bisa dijelasin Mbak apa Iya, aja betul. fasilitas di sini? Kalau untuk di family suite sendiri itu kita ada 2 bedroom. Jadi ada master bedroomnya di sebelah kiri dan juga ada kamar satu laginya di sebelah kanan. Boleh permisi masuk ya Mbak ya? Silakan. Wah, oh ini emang ditunjukkan untuk family ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi kan family biar bisa ngumpul rame-rame, jadi yang kamarnya langsung connecting gitu. Nih lucu guys, ada kayak gini-gininya guys. Gitu. Iya, untuk di master bedroom ini kita pakai kasurnya, bednya yang king.
Terus juga di sebelah sini ada wardrobe yang lumayan besar, jadi bisa taruh gantung pakaian di sini, bisa juga taruh-taruh koper supaya nggak berantakan kamarnya. Oh, Terus juga udah ada TV LED, jadi bisa tiduran sambil nonton kan? Netflix gitu ya. Betul. Ini free Netflix atau Netflixnya nggak Mbak? Bisa Netflix, cuma pakai akun sendiri. Oh, betul. Ini untuk kamar mandinya, silahkan. Permisi ya Mbak masuk. Oh, ada berat badan. Betul. Kalau untuk di suite kita sediakan juga untuk bathtub, ada bathtub dan ada showernya juga. Kalau untuk di kamar suite. Tapi di kamar yang satunya juga ada kamar mandinya juga. Enggak, kalau yang di kamar satunya cuma shower aja. Oh, Bedanya cuma itu aja sih, cuma nggak ada bathtubnya aja. oh luas ya Mbak ya. Iya betul, kita juga udah sediakan amenities, jadi kalau dari rumah nggak bawa bed amenities juga sudah kita sediakan. Ini boleh bawa pulang nggak sih Mbak? Boleh dong, Gelasnya nggak boleh tapi. gelasnya jangan. Ada nggak Mbak customer yang dia nggak tahu tiba-tiba bawa pulang ini? Ada nggak kira? Ya, ada aja ya saya, cuma kan habis check out biasanya tim kita ngecek dulu apakah ada yang hilang atau ada yang tertinggal, jadi bisa kita infokan juga ke tamunya. Gitu. Oke. Mungkin mau lihat di Iya, living boleh, area-nya ya? Boleh. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol yang lebih lanjut ya Mbak ya tentang hotel ini ya. Dan Mbak, bisa dijelasin Mbak fasilitas apa aja yang ditawarkan di hotel ini Mbak? Kalau di Fairfield Surabaya sendiri untuk fasilitasnya itu kita ada resto kita, resto namanya Kava Restoran. Itu semua untuk fasilitas restoran dan rekreasi kita ada di lantai 5. Jadi ada Kava Restoran, terus juga ada spa dan juga ada fitness center. Nanti mungkin kita main ke sana juga. Oh iya siap Mbak. Itu free untuk para tamu atau harus ada punya kartu member atau berbayar Mbak? Kalau untuk pool dan gymnya itu free untuk tamu yang menginap. Untuk gymnya sendiri kita belum terbuka untuk umum, jadi masih untuk tamu yang menginap aja. Sedangkan kalau untuk poolnya kita juga ada paket tersendiri, jadi namanya Splash Sensation itu sudah include berenang dan juga ada makan dan minumnya. Oh gitu. Terus di hotel ini tuh ada tipe kamar apa aja Mbak, bisa disebutin? Kalau tipe kamar yang pertama yang tadi kita lihat itu family suite, terus di bawah family suite kita punya junior suite. Bedanya sama family suite, kalau junior suite itu ada living area dan mini pantry-nya juga, namun kamarnya cuma ada satu. Terus di bawah itu lagi kita punya deluxe room, semuanya city view. Dari semua tipe kamar hotelnya itu kisaran harganya itu dimulai dari berapa Mbak? Kalau misalnya harga terbaiknya bisa dicek di website kita karena emang itu harganya dinamis ya, tiap harinya berubah-ubah. Ini bisa dicek aja langsung di website kita. Menu breakfastnya di sini tuh seperti biasanya tuh menu apa Mbak? Kalau breakfastnya kita pilihannya beragam ya, ada dari internasional, yang Indonesianya juga ada. Kalau cuma mau breakfast ringan kayak pastry atau cuma sereal itu pastinya udah ada juga. Terus kita juga punya ice cream, jadi bisa ambil ice cream pas breakfast. Wah, es krim itu yang jadi favorit anak-anak ya Mbak ya. Apalagi untuk anak-anak pasti senang kalau breakfastnya ice cream. Selain breakfast, di hotel ini juga ada fasilitas ini nggak Mbak? Dinner, kayak ada makanan untuk malam gitu. Kalau dinner untuk sekarang kita hanya punya ala carte-nya aja, tapi untuk tamu yang menginap kita juga ada paket khusus nih. Jadi kalau misalnya pesan kamar deluxe room itu udah ada yang paketan juga, jadi udah include sarapan sama dinner juga. Jadi nggak usah bingung nanti mau makan apa, karena kita sebisa mungkin menyediakan pelayanan yang emang effortless untuk tamu-tamu kita. Bisa nggak Mbak tamu-tamu itu minta kayak request menu makanan saat breakfast atau dinner tuh bisa nggak Mbak kira-kira? Boleh dong, nanti disampaikan aja ke tim admin kami, kalau bisa kami bantu.
Terus adakah pelayanan excellent service-nya Mbak di hotel ini yang ditonjolkan, kayak misalnya tamu ini sukanya yang minuman hangat-hangat, terus akhirnya setiap pagi atau saat pagi itu dihidangkan teh sebelum tamu meminta. Apakah ada kayak pelayanan kayak gitu Mbak? Pasti dong, kalau misalnya tamu mau menginap atau sudah sering menginap di sini, biasanya kan kita udah tahu tuh preferensi mereka seperti apa, jadi akan kita siapkan sesuai dengan preferensi mereka. Layanan di sini juga itu ada nggak Mbak kayak ngasih layanan untuk nyewa tempat venue untuk nikahan atau tunangan, itu ada nggak Mbak? Terus kalau misalnya ada, kisaran harganya tuh berapa Mbak? Kalau misalnya untuk acara, hotel kita sendiri kan sebenarnya hotel bisnis, jadi emang banyak meeting atau pertemuan di sini, kita juga bisa mengakomodasinya. Itu untuk wedding juga kita banyak yang di sini, terutama kalau misalnya mereka mau intimate wedding, itu bisa juga di lantai 5 kita yang tadi di pool area, itu kan bagus tuh di dekat pool, terus ada city view-nya juga, jadi biasanya itu digemari untuk intimate wedding. Atau kalau misalnya nggak mau intimate nih, tamu undangannya lumayan banyak, sekitar 300, itu bisa pakai ballroomnya kita. Kalau untuk harganya mungkin nanti bisa langsung kontak kita aja, siap-siap. Sesuai dengan budget dan kebutuhannya. Gimana Mbak keadaan saat pandemi dulu? Hotel apakah menjadi sepi? Terus gimana cara mengatasi itu? Terus pas udah pasca pandemi itu bagaimana Mbak sebagai Markom itu untuk menjual lagi hotel ini? Bisa dijelasin Mbak? Betul, kalau misalnya pas pandemi kemarin kan mungkin juga sangat dibatasi ya untuk keluar rumah dan lain-lain, apalagi untuk acara-acara kayak meeting dan gathering itu kan sempat nggak bisa sama sekali. Dan kemudian seiring berjalannya waktu itu mungkin ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah, seperti pakai masker, terus juga jaga jarak, dan untuk kalau mau meeting kapasitasnya ada maksimumnya berapa, itu bisa mungkin kita ikutin dari prosedur-prosedurnya itu supaya tamu juga nyaman melakukan kegiatan di sini. Nah sekarang udah era pasca pandemi ya bisa dibilang, jadi juga cukup udah lumayan rame nih orang-orang kegiatan di luar, mulai dari meeting, gathering, dan staycation kan orang udah pernah tuh kemarin setahunan lebih di rumah aja, biasanya sekarang kan sudah mulai banyak yang liburan, jalan-jalan atau staycation. Terus tipe kamar mana Mbak yang menjadi kayak favorit pick dari customer itu, ada nggak Mbak? Kalau untuk favorit kita itu di junior suite, cuma karena suite-nya itu kan terbatas ya, nggak sebanyak di Lux Room, karena suite-nya jumlahnya terbatas. Selain junior suite juga tentunya yang paling banyak itu di Lux Room kita. Gitu. Jadi yang paling mahal ini yang tadi itu kita yang itu ya Mbak ya? Untuk family suite ini cocok banget nih kalau misalnya namanya aja udah family suite ya, tentunya cocok untuk kalau keluarga mau staycation, itu kan karena kita punya living area yang cukup luas, jadi bisa dipakai untuk kumpul rame-rame juga. Terus untuk check-in dan check-out-nya itu di jam berapa ya Mbak? Kalau untuk check-in kita itu di jam 2 siang dan check-out-nya di jam 12 siang. Gitu. Terus kalau misalnya nih Mbak ada customer yang udah jadi langganan, udah jadi kebiasaan di sini, biasanya itu apakah ada promo atau ada kayak masuk ke komunitas ini, terus nanti ada misalnya hotel ada acara diundang, apakah kayak ada gitu-gitu Mbak? Nah kalau misalnya untuk tamu yang sering datang itu selalu kita encourage untuk join membership kita, karena itu keuntungannya sangat banyak. Selain makin banyak mereka stay di Hotel Marriott, itu kan nanti tingkatannya akan semakin tinggi, poinnya akan semakin banyak. Nah nanti poin-poin yang mereka kumpulkan itu bisa ditukar dengan menginap gratis di Hotel Marriott di seluruh Indonesia. Terus pernah nggak Mbak tokoh penting atau artis yang nginep di sini tuh Mbak? Pernah dong, biasanya artis-artis kalau nginep di sini tentunya atau tokoh-tokoh penting tentunya akan kita berikan pelayanan yang eksklusif, VIP treatment biasanya. Ada nggak Mbak pengalaman, bagi Mbak sendiri ya, pengalaman yang mengesankan saat Mbak bekerja di hotel ini tuh ada nggak Mbak? Kayak Mbak melayani artis besar atau Mbak mengalami ini itu, bisa dijelasin nggak Mbak? Ada nggak Mbak?
Kalau misalnya pengalaman selama di sini ya, itu waktu itu kita pernah ngerayain ulang tahun. Kalau misalnya tahu itu ada pesulap Romi Rafael itu kebetulan beliau lagi stay di sini, terus di dapat info juga bahwa kebetulan beliau hari itu ulang tahun. Jadi kami dan tim-tim di sini semua memberi sedikit kejutan lah buat beliau di hari ulang tahun. Balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya Mbak ya, tokoh nasional atau artis itu siapa aja sih Mbak? Kayak sebutin nama beberapa aja deh Mbak, kepo ini. Kalau tokoh ya, kemarin kita ada kedatangan dari Menteri Agama itu beliau lagi ada acara di sini, terus juga presenter ada Charles namanya, presenter berita. Terus Romi Rafael itu cukup sering juga sih stay di kita, karena kan kebetulan sering bolak-balik Surabaya juga. Dalam pelayanannya artis nih, nggak misal artis, biasanya ada nggak Mbak requestan khusus yang diminta artis gitu Mbak? Kalau misalnya untuk requestan khusus itu biasanya kalau ada juga disampaikan sebelum mereka menyimak ya, preferensinya seperti apa itu disampaikan dulu biasanya, terus bisa mungkin kita bantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi selalu siap sedia ya Mbak ya menerima requestan dari tamu. Kalau misalnya kita sebisa mungkin berusaha untuk membantu supaya tamu juga satisfied dengan pelayanan kita. Oh ya Mbak, saya dengar itu hotel ini tuh kayak pernah pemain timnas itu pernah nginep di sini ya Mbak ya? Betul, kemarin kebetulan pemain timnas yang kemarin itu kan ada pertandingan itu sempat stay di sini juga. Semuanya atau cuma beberapa orang Mbak? Itu pemain yang dari Turkmenistan ya kebetulan stay di sini. Pernah nggak Mbak, apa itu kayak misalnya nih overload di sini, terus kan sedangkan banyak yang minta di kamar ini. Untuk caranya Markom untuk bilang ke customer kalau sudah habis tapi mereka udah kecewa, bisa aja misalnya kayak dia udah tamu yang sering datang, terus tiba-tiba pas mau pesen udah sold out. Nah biasanya kan kayak ada rasa kesel yang marah gitu Mbak ya. Gimana Mbak cara Mbak sebagai Markom mengatasi hal itu? Ya betul, karena kan suite ini juga jumlahnya sangat terbatas ya. Jadi kalau misalnya sold out, ya mohon maaf, makanya disarankan untuk reservasi jauh-jauh hari kalau bisa. Kalau misalnya emang pengen nih nginep di family suite, karena kita juga jumlahnya terbatas gitu. Nah caranya yang kita bisa memprovide kalau misalnya mereka mau ke kamar lain itu juga fasilitasnya sama aja kok, cuma bedanya kalau di sini kamarnya ada 2 gitu, atau bisa kita provide juga dengan kamar yang connecting. Baik Pak, mungkin segitu dulu ya Mbak ya pertanyaan gitu ya Mbak ya. Nanti kita dilanjut. Lihat ke lantai. Oh boleh. Jadi ini fitness center kita, bisa silakan Mbak. Ya. Jadi ini fasilitasnya kita sediakan free untuk tamu yang menginap. Gitu. Ya, jadi kalau tamu yang sama menginap mau workout, olahraga bisa di sini kita provide. Kalau untuk umum boleh nggak Mbak? Sampai saat ini hanya untuk tamu yang menginap kita untuk fitness center. Gitu. Nah ini tuh dibuka setiap hari atau ada jam tertentu Mbak boleh main-main di sini? Setiap hari kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam, itu kita tetap buka dan bisa dipakai untuk semua tamu yang menginap. Oh begitu, nggak ada batasan waktu ya Mbak ya di sini ya? Nggak ada dong, boleh. Mau dari pagi sampai malam juga boleh Mbak. Pingsan Mbak, coba ya Mbak ya. Ini berapa kilo ini kok seberat ini? Apa aku aja yang lemah ya? Di sini ada beberapa macam barbel ya Mbak ya. Paling berat itu berapa Mbak kira-kira itu? Boleh dicoba mungkin. Enggak. Ini kita ada dari 2 sampai 10 kilo. Di bawah juga paling berat ada 20 kilo. Wah, sangat-sangat berat. Di sebelah sana masih ada lagi. Apa Mbak di sebelah sana itu? Fitness center kita, jadi nyambung. Masih ada sepeda-sepeda sama
Cantik ya, ini view-nya langsung ke taman. Betul, jadi olahraga bisa sambil lihat pool kan seger ya. Oh iya iya Mbak. Ini biasanya buat olahraga. Betul. Mungkin mau langsung ke lihat ruangan spa kita. Nah, dari fitness center tinggal maju sedikit itu udah spa room-nya kita. Spa itu juga gratis untuk customer, Mbak. Kalau spa kita ada biayanya sih untuk macam-macam, kita ada paketnya. Bisa dilihat kita ruangan spa-nya. Wah enak ini Mbak. Iya betul. Jadi kalau yang mau relax, lagi staycation di sini boleh, atau tamu luar yang mau spa di sini juga boleh banget. Oh berarti umum nih kalau yang ini. Betul, buat umum bisa. Ini nanti di spa sama orang yang profesional gitu ya Mbak ya? Betul, pasti dong. Iya pasti dong. Spa terapisnya udah pasti profesional dan terlatih. Biasanya dikenain biaya kalau dari tamu luar ya berapa Mbak kisaran harganya? Kalau untuk tamu luar sama tamu menginap harganya sama aja, paketnya berbeda-beda. Nanti mungkin bisa langsung datang ke sini, nanti akan dijelaskan oleh terapis kita paketnya ada apa aja. Oke, selanjutnya kemana nih Mbak? Boleh kita ke pool area mungkin ya. Nah ini untuk pool area kita. Jadi di sini kita ada pool dengan pemandangan city view juga. Jadi sambil berenang kan pemandangannya juga enak. Terus itu juga area ini juga baru kita renovasi loh Kak. Jadi di sini kita landscape-nya kita tambahin banyak daun-daunan hijau supaya kan dengan daunan hijau juga jadi lebih seger dan adem ya. Jadi benar. nyantainya juga lebih enak kalau nongkrong di sini. Kalau ini tuh untuk apa ya Mbak? Untuk nyantai-nyantai atau bisa kafe terus menunya dibawa ke sini bisa nggak? Betul, boleh banget. Kalau misalnya pesan makanan di restoran juga bisa dinikmati di sini. Jadi sambil menikmati udara segar ya gitu. Jadi bisa sambil makan di sini juga. Kalau mau breakfastnya di luar juga boleh. Oh, gitu. Tapi tetap menunya tetap dihidangin di dalam kafe itu Mbak? Betul, nanti dari restoran bisa diinfo aja, nanti akan diantarin. Oh, gitu. Ini pemandangannya dapat sunsetnya nggak Mbak dari sini Mbak? Dapat dong, justru di sini sunsetnya bagus banget. Karena kan kita kebetulan di barat, jadi sunsetnya tiap hari juga bagus banget. Jadi banyak nih orang yang nongkrong di sini emang nungguin sunset. Oh, gitu ya. Enak ya sambil ngopi. Anak gitu. senja, anak senja. Iya, senja. Kita kan anak senja banget. Baik Mbak, selanjutnya kita kemana? Boleh mungkin mau lihat ke Kava restoran ya. Nah sebenarnya Kava ini juga sedang kita renovasi. Mungkin sampai sekarang juga belum 100% selesai, tapi buat tim Antara aku spill nih. Spesial berarti ya ini Mbak ya. Iya. Siapa? Terima kasih. Selamat datang ke Kava. Nah jadi untuk Kava restoran ini kita renovasi supaya tampilannya lebih clean dan minimalis, karena seperti yang udah aku sampaikan tadi bahwa kan Fairfield ini emang brandnya Beauty of Simplicity. Ya, benar. Jadi sebisa mungkin kita membangun space yang inviting tapi juga nyaman. Estetik ya Mbak ya. Betul. Nah jadi untuk Kava ini kita tampilannya baru ya, dengan furniture-nya juga yang baru, kita pilih yang simple, minimalis tapi juga nyaman. Jadi biar tamu-tamu juga lebih nyaman dan enjoy menikmati waktu di Fairfield Surabaya. Untuk kafenya sendiri boleh nggak Mbak untuk umum? Boleh dong, boleh banget. Jadi kalau misalnya ada teman-teman publik mau datang ke sini, mau makan aja, nggak nginep, boleh banget. Gitu ya Mbak. Langsung ya. datang aja ke lantai 5 kita. Bukanya itu mulai jam berapa Mbak? Bukanya dari jam 6 sampai jam 10 malam. Gitu. Kalau mulai breakfastnya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Kalau untuk breakfast kita jam 6 sampai jam 10, tapi untuk khusus di weekend kita sampai jam 11. Gitu. Kalau dinernya itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau dinner kan kebetulan kita kalau dinner ada paket ada ala carte-nya aja. Jadi bisa datang mungkin jam 5 atau kalau mau nongkrong dari sorenya sambil lihat sunset gitu juga boleh banget. Oh gitu ya Mbak, enak ya kita sarapan sambil lihat city view juga. Betul, di sini city view. Jadi bisa lihat gedung-gedung di kota Surabaya. Benar.
udah nemenin aku dan teman-teman buat room tour di hotel ini ya Mbak ya. Senang hati dong. Main-main kesini Ya, lagi ya. pasti lain kali kita bakal datang ke sini lagi dan semoga disambut dengan baik lagi ya Mbak ya. Pasti dong. Oh iya. Tunggu main kesininya ya. Makasih ya Mbak. Sama-sama dengan senang hati.